warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada. Udah beres, kita ulangi salamnya ya, gak apa-apa karena salam yang tadi terhalang oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamis saqqalain wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wasaniha yusallitu alaihim sultanan dolima wasalisuha yakhruju minad dunya bi ghairi imanin. Tabarukan biddu'a. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, amin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna min ahlil khair, Allahumma ja'alna min ahlil ibadah, Allahumma ja'alna min ahlil masjid, Allahumma ja'alna min ahlil ta'lim, Allahumma ja'alna min ahlil jannah.
birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, para zu'ama yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus para penitia penyelenggara dan keterlibatan anak-anak muda dalam kepenitiaan. Saya menghaturkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga perjuangan para penitia untuk mensukseskan acara malam ini Allah terima dan Allah catat sebagai amal yang saleh. Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Doa yang terakhir, mudah-mudahan yang kumpul di sini semua dari ujung sana sampai ujung sini, wabil khusus yang ada di depan, mudah-mudahan usaha ekonomi semuanya tambah lancar, tambah berkah. Yang lebih penting semoga lu kumpul di dieu sing laloba duitna. Ini ibu-ibu saya tanya, mending loba duit gering, mending cager teu boga duit? Ini ada yang tidak ngerti bahasa saya, ada? Ngerti, tidak ngerti, orang lain ketawa ikut aja supaya urusan cepat selesai. Betul? Betul? Bapak dan Ibu, tema pengajian ini sudah jelas. Temanya memperingati Maulid. Maulid. Kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi, tidak lepas daripada 4 poin yang dibahas, tetapi di antara yang 4 ada yang lebih penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Betul? Laras naonana. Ini bapak-bapak yang ada di kiri saya tahu naonana? Naon? Oh, enggak ada naon-naon. Teu aya naon. Tatkala kita berbicara Maulid Nabi besar Muhammad, 1, tanggal berapa, hari apa Nabi lahir. Yang kedua, di mana Nabi lahir. Yang ketiga, apa yang dibawa oleh Nabi. Yang keempat, di mana Nabi meninggal dan di mana Nabi dikuburkan. Selesai. Betul? Beres encan. Teruskan. Naon anak. Yang pertama, Nabi lahir dicatat dalam sejarah dari mulai Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal sepakat Nabi lahir hari Senin. Ada yang lahir di sini hari Senin? Mudah-mudahan dapat syafaat, amin. Mudah-mudahan dapat syafaat, amin. Ada yang lahir hari Senin tapi tidak mau sholat, ada? Neraka urusannya. Walaupun dia lahir hari Nabi lahir tanggal 12 Rabiul. Kurang suka ibu mah nyebutna lain Rabiul Awal. Bulan apa? Bulan Mul. Kalau orang sini, ini orang mana? Orang kampung apa? Kampung Jahe, betul? Kebon Jahe.
kebun jahe. Saya bangga dengan masyarakat di sini, dengan masyarakat Kapuk, dengan masyarakat kebun jahe. Bapak Ibu, adik remaja, adik remaji bersatu untuk memperingati Maulid. Sampai saya tadi berjalan dari ujung sana sampai sulit untuk lewat karena banyak nenek-nenek. Alhamdulillah. Hidup Kapuk. Kurang kompak ah. Hidup kebun jahe. Hidup kebun jahe. Saya minta tangannya di atas. Hidup kebun jahe. Hidup Kapuk. Tengawaro kabeh. Beda lamun nunitahna artis. Kalau yang menyuruhnya artis, saudara-saudara, untuk lebih semarak acara malam ini, saya minta kokotnya di atas. Lawarate, lawarate, yang kumpul di sini hanya ingin menjadi orang yang bahagia, di akhirat ingin selamat. Angkat tangan tiap waktu sholat dilaksanakan di masjid sambil berjamaah, iringi dengan takbiratul ihram. Allahu sami Allahu liman. Alhamdulillah. Ini orang Kapuk sudah perek sholat. Saya tanya, orang Kapuk sudah istirahat sholat? Mau istirahat sholat? Oh, berarti ingin panjang umur. Sebab yang istirahat sholat dibolehkan oleh agama cuma 3. Hiji jelema nu molor. Saha? Naon nu molor teh? Hiji orang yang tetapi makean ketiduran boleh meninggalkan sholat? Boy, boy, tidurnya jam 10, bangunnya asar, lohor sholat enggak? Wajib kodok? Doraka tidak? Doraka tidak? Kalau tidurnya tidak disengaja, tidak doraka. Kalau disengaja doraka, maka jangan pernah tidur jam 10 disengaja ingin sholat lohor di luar. Betul? Laras. 2, yang boleh meninggalkan sholat mah orang modal. Jelema nupa emak entong so, tapi kudu disolatan, bukan disolatkan, Saya tanya saudara-saudara saya yang ada di Kapuk, Bapak ingin sholat, ingin disolatan? Jawab dengan kompak, ingin sholat, ingin disolatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada prenya sholat? Ada prenya sholat? 1 bulan dalam 1 minggu. Kalau Bapak ingin libur sholat, minta kepada Allah, ya Allah, saya cemburu sosial, wanita ada libur sholat, laki-laki tidak ada libur sholat. Kata malaikat Jibril, boleh wahai laki-laki, tidak ada istirahat bagi laki-laki kecuali laki-laki sama dengan perempuan 1 bulan sekali head. Bu, bayang kalau bapak-bapak head yang susah apa? Saya tanya yang susah apanya? Yang susah betul softteknya. Karena punya bapak kadang-kadang kadang-kadang hilang, kadang-kadang sembunyi. Ini softteknya sulit, maka ini kebijakan Allah. Betul? Betul? Jalani hidup apa ada. Kita diciptakan Allah jadi laki-laki, alhamdulillah, karena laki-laki tidak pernah hamil. Betul? Kita diciptakan kaum Hawa, alhamdulillah, karena
karena wanita masuk surga lebih gampang tinimbang laki-laki. Kata ulama, ibu kalau pengen masuk surga seringlah hamil, seringlah anjir. Saya tanya nih bapak-bapak, katanya sering hamil. Bapak siap? Woi, bapak-bapak siap? Ini yang kedua. Satu tadi, Nabi lahirnya tanggal berapa? 12 Rabiul. Hari apa? Seluruh ulama sepakat. Yang kedua, Nabi dilahirkan di kota Mekah adalah kota yang pertama yang disebut kota suci. Kedua adalah Madinah, dan yang ketiga adalah Baitul Maqdis. Siapa orang yang tidak bangga berangkat ke Mekah? Hoyong ke Mekah. Ingin ke Mekah? Saya doakan yang sudah haji menjadi haji yang mabrur, yang sudah umroh menjadi umrotan mabrurah, yang sudah daftar cepat terpanggil. Ibu pengen ke Mekah? Aratos daftarna. Oh, jadi hayang geus daftar kucan. Atuh kapan mau dipanggilnya? Tapi yang penting ada keinginan. Barang siapa orang yang Allah suburkan, barang siapa orang yang Allah jadikan orang kaya, tetapi tidak ada niat di dalam hati untuk berangkat ke Mekah, baik haji atau umroh, dia meninggal duluan, maka meninggalnya kalau tidak Nasrani menjadi orang Yahudi. Na'udzubillahi min batak nu baroga duit niatan ti ayeuna hayang ibadah haji, lamun teu kaburu ibadah haji laksanakeun alhamdulillah. Supaya lebih manfaat dan berkah pengajian malam ini, kita awali dengan baca sholawat. Siap? Siap. Allahumma sholli ala sayyidil qulubi wa daiha wa abtiyati abdai wa sifaya wa yang baca sholawat sifat, saya doakan sehat selalu. Andai kata malam ini di antara jamaah ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan rohaninya. Allahu Akbar. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dibawa oleh Nabi? Ini yang lebih penting. Yang dibawa oleh Nabi dijawab oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahil. Yang dibawa oleh Nabi adalah ajaran agama. Saya tanya, yang kumpul di sini semuanya muslim? Sampai kapan bapak dan ibu menjadi seorang muslim? Sampai kapan? Jawabannya sampai akhir. Mana
ayat Al-Qur'annya, fala tamutunna illa wa antum, jangan meninggal menghadap Allah. Kita akan kembali semua kepada Allah kecuali dalam keadaan dalam keadaan kalimah tauhid la ilaha Muhammadur Rasul. Yang keempat, di mana Nabi meninggal, beliau meninggal di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Urusan maulid sakitu beres. Naon anak? Muludannya beres, yang belum beres ngajinya. Betul? Jadi maulid berapa poin tadi? 1. Ngenyang 1. Lahirnya Nabi pada hari tanggal 12 Rabiul 2. Di mana Nabi lahir di kota? 3. Apa yang dibawa oleh Nabi? Agama Di mana Nabi meninggal dunia? Di mana Nabi dikubur? Selesai mengenal baginda Nabi besar Muhammad. Tapi yang lebih penting, sejauh mana kita menghidupkan ajaran dan sunnah Rasul. Betul? Cek sunnah mahkil lamun jelema beuki muludan tapi taradaek ngahirupkeun sunnah Rasul sarua jeung jelema mineng ka dokter ubar pedidaan. Jempling euy bangun teu ngartieun euy. Ngerti toh? Payunan ngegedog. Ngerti enggak? Orang yang suka memperingati mau tapi tidak mau menghidupkan sunnah roh sama dengan orang suka ke dokter tapi gak mau makan obat. Cager semua? Sembuh tidak? Saya tanya, yang menjadi penyebab kita sembuh siapa? Gusti. Obat mah hanya pelan. Lamun daek ka dokter sing daek ngadaan ubar, taati aturan dari dokter. Obat ada dosisnya, makan obat melalui pelaturan sesuai dengan dosis cocok, insya Allah kita sehat walafiat. Tapi lamun daek jelema ngadang ubar bisa kalipun. Kira-kira cager modal saha? Lain euy menyebut modal molotot ka dewe. Si eta atuh si eta mah kauing. Makanya makan obat harus pakai atur. Kita hidup harus pakai atur. Jangan lepas dari atur. Kalau hidup ingin sukses, taati pelan. Taati pelan. Siap? Siap? Pelaturan ada berapa? Jempling euy. Pelaturan ada 2. 1 pelaturan agama, yang kedua pelaturan dari agama dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis, dijabarkan oleh ulama. Pelaturan dari agama dijelaskan dan ditulis tersirat oleh pemerintah. Betul? Ada Bapak RT-nya ada? Saya doakan Pak RT panjang umur. Pak RT Allah berikan kekuatan. Pak RW-nya ada? Ada. Bapak lurahnya ada? Ada. Di mana? Di rumah. Oh, di rumahnya. Terima kasih. Lain aww Banyual kadewek ditanya lurah ayah di mana? Bener. Semoga Pak Lurah juga panjang umur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, kita buka kitab Mustalahatul Hadis. Dalam kitab Mustalahatul Hadis ada 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. 1 Siti Aisyah. Siapa? Istri siapa? Yang keberapa? Ketiga.
Istri Nabi yang keberapa? 3. Yang nomor 2. Ini bapak-bapak udah berapa istri? Udah 2, baru 1. Yang baru 1 saya doakan istiqomah, amin. Rumah tangganya biar sakinah, mawadah, warohmah. Yang istrinya lebih daripada 1 jagoan. Apa? Kenapa saya bilang jagoan? Saya yang ngomong istrinya cuman 1. Yang 1 sekarang ikut dia kemana-mana, ikut, takut punya suami mubalik ngaledor kemana-mana. Karena di sini Mustami kebanyakan wani, lolobana awe, tapi di dia mah sagala ai. Bapak-bapak, ayah, ibu-ibu, pamuda, sepuh, juri, buat tuh cager lu ngajawab ayah, juri ayah. 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Istri Rasul setelah meninggalnya Siti Khadijah. Ya Allah, saya membaca kitab sejarah kronologis kematian Siti Khadijah sungguh sangat indah dalam kehidupan. Kenapa? Karena Khadijah meninggal dunia di atas lahunan Rasul. Ibu hoyong maot dina luhuran salaki, hayang teu maot dina pangkuan salaki. Hayang iraha. Saya tanya iraha. Siti Khadijah wanita yang paling kaya di Mekah. Dalam sejarah Siti Khadijah kekayaannya di Mekah 2/3. Seluruh pedagang itu semuanya anak buah Siti Khadijah. Anak buah Siti Khadijah. Tapi Khadijah meninggal dunia menjadi orang yang miskin. Kenapa? Karena hartanya habis digunakan untuk modal perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Ada di kebun jahe Khadijah. Saya tanya, ada yang namanya Khadijah? Ada yang akhlaknya seperti Khadijah? Amin. Kebanyakan kita mah akhlak wanita bukan Khadijah tapi Ummu Jumel. Siapa? Pamajikan Abula. Khadijah kalau melihat suaminya mau nyumbang masjid, dia tanya. Tadi ada yang nyumbang masjid, ada? Untuk masjid apa? Nurul Salam ya? Musola Nurul. Semoga cepat selesai. Yang memberikan sodakoh malam ini Allah ganti dengan pembangunan gedung di surga. Khadijah kalau melihat Rasulullah mau perang, dia tanya, ya Rasulullah, besok mau perang Badar, besok mau perang Khandaq, berapa biaya yang dibutuhkan dalam perjuangan? Khadijah siap menghandlenya. Jangan dulu minta kepada orang lain. Harta Khadijah masih banyak. Hebat. Ada di kebun jahe yang seperti itu? Ada. Suaminya mau berangkat ke masjid, yang sedang di bank dina sakuna ngajenol aya duitan, aya naonan, kelihatan 10 juta. Istrinya nanya, bang mau kemana bang? Ya kita mau ke masjid. Itu yang ada di saku abang apa? Uang. Mau diapain bang? Mau disumbangin ke panitia masjid. Pokoknya kalau abang jadi nyumbang ke masjid, mamah mau pulang ke orang tua mama. Edan dok, edan dok, saha,
Pokoknya kalau uang 10 juta disumbangin ke mas, mamah mau pulang ke rumah orang tua sebulan nggak balik-balik. Coba pikir oleh akal, orang lain aja kemarin punya mobilnya 8, nyumbangnya cuma 200. Akang nggak punya motor, nggak punya sepeda, mau 10 juta. Ini akang karena Allah mau dipuji orang. Itu ujungnya. Bukan Siti. Kira-kira suaminya jadi nggak nyumbangnya? Saya tanya, jadi nggak nyumbangnya? Sawana. Khadijah bukan seperti itu. Kan? Itu yang mau disumbangkan tadi akan berapa? Ya, akan menyumbang cuman goceng. Akan menyumbang cuman 10.000. Masa kan mau surga 10.000? Bakso aja satu mangkok di kebun jahe 20 apa? Mamah ingin masuk surga bareng dengan akang. Mana mamah mau ikut nyumbang? Nih, gelang mamah jual, berikan ke penitia Khadijah karena kayak begitu. Woi, yang di belakang ada? Ada yang di belakang. Ayah wah. Pak, rumah satu bukan pamajikan gitu. Dengar dia deh. Bapak rumah enggak punya istri seperti Khadijah? Enggak? Kalau belum, kalau enggak, wayahna istri bapak bawa ke majelis taklim, suruh ngaji. Suruh apa? Suruh apa? Ibu suka ngaji? Di sini bapak dan ibu kalau ngaji banyak mana? Banyak mana? Di Sukabumi. Oke, sarua kan? Kalau bah ngaji mah loba kene awe, karena awewe mah sagala kompak, ngalongo kompak, ngalayan arisan berjamaah, ngomongin orang lain. Kok yang di depan segala kompak? Kita kompak dalam kebahagiaan. Siap? 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 Yang kedua, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, yang rumahnya di atas Masjidil Haram, dan di situ dibangun sebuah masjid namanya Masjid Kucing. Dan sekarang Masjid Kucing sudah tidak ada, sudah digusur karena demi pelebaran Masjidil. Bapak, sekedar informasi, Masjidil Haram luasnya sekarang sudah mencapai 300 hektar. Berapa? Berapa, Bu? 300 hektar. Liur itu? Di mana? Di Masjidil. Tapi aneh, 300 hektar luas yang begitu hebat, termewah bangunan yang ada di dunia, termegah bangunan yang ada di dunia. Di Masjidil Haram tidak pernah berhenti berjamaah. Ini namanya musola apa? Nurul Islam. Berjamaah maghribnya pinu, no. Berjamaah isyanya pinu, subuhnya pinu. Kompak hari nggak bohong. Maghrib pinu, isya subuh nggak bohong. Insyaallah Masjid Nurul Islam begitu mungil, biarpun kecil. Kira-kira kalau mobil ini mobil apa? Mobil BMW. Mobil apa? Biar kecil, yang penting masjid ini hidup. Amin. Kita doakan guru kita Kiai yang mengajar di sini panjang umurnya, sehat badannya, berkah keluarganya. Allahu Akbar. Saya tanya, berapa sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis? Ada tuh 1, Siti Ai, 2, yang ketiga ya belum. Yang ketiga adalah Ibnu Umar, yang keempat Ibnu Abbas,
yang kelima Ibnu Mas'ud, yang keenam Abu Sa'id Al-Khudri, yang ketujuh Jabir bin Abdullah. Berapa orang? Satu, dua, tiga, opat, lima, genap, tujuh. Alhamdulillah. Yang kumpul di sini saya tanya, berapa ribu hadis yang hafal? Ayat jaminan dari Nabi, man hafadhu arba'ina hadisan dakhalal jannah. Barang siapa orang yang hafal 40 hadis, Allah akan memberikan diskon masuk surga. Amin. Urang mah paling katalar hadis anu ponok kitu ge salah tuntung. Saudara-saudara, tolab ilmu hukumnya wajib seperti apa yang dikatakan Rasul. Tolabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir. Saya tanya, benar enggak? Yang benar qadir muslimin muslimat. Yang benar tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya istri beliau Siti Aisyah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sab'atu asya'a min sunanil anbiya, ada 7 perkara sunnah Rasul yang harus dihidupkan oleh umatnya. Alhamdulillah. Tadi Ustadz membahas ada sunat, ada sunnah. Beda? Beda? Apa sunnah? Kunaon jempling woy? Apa sunnah? Sunnah itu ucapan pagawean penetapan beda dengan kalau sunnah itu hukum Islam yang hukum Islam ada 5. 1 wajib, 2 sun, 3 har, 4 mak, 5 wen. Ayo diulangi semuanya. Hukum Islam ada berapa? Biar keras. Hukum Islam ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Itulah yang disebut Islam sejati. Jangan mengaku agama Islam tapi hukum Islam. Bang, hukum Islam ada berapa? Ya kira-kira ada 12 lah. Ini namanya umat Islam yang tidak bertanggung. 1, sunnah Rasul yang harus dihidupkan oleh kita. Insya Allah, man ahya sunnati faqad ahyani, kata Nabi. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sama dengan dia menghidupkanku, dalam arti dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Barang siapa cinta kepada Allah, semuanya calon surga. Amin. Amin. Mana sunnah Rasul yang harus kita hidupkan di samping kita cinta melalui peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad? 1, qiyamul laili. Apa? Coba dibaca ulang biar keras. Apa? Qiyamul laili. Bisa ibadah di waktu malam. Naon cenah? Bisa ibadah di waktu. Artinya Pak, bukan hanya sekedar bangun malam. Kalau hanya sekedar bangun malam, kayaknya orang kebun jahe ahlinya. Betul? Betul. Saya tanya orang sini jam 11 masih melek? Jam 12? Jam 1? Nah iraha molorna tuh. Yang dimaksud qiyamul lail bukan hanya kita bangun di waktu malam, melek di waktu malam, tetapi ulama mentafsirkan qiyamul laili diajar ibadah pada waktu, karena ada hadis yang mengatakan afdholul ibadati ba'da faridatin ay ba'dal maktubah qiyamul laili.
ibadah yang paling utama setelah sholat yang 5 waktu adalah ibadah pada waktu. Suka bangun waktu malam? Saya tanya bapak-bapak, malam suka bangun? Mau wudhu atau kencing? Bangun. Setelah kencing wudhu tidak? Wudhu. Setelah kencing apa lagi? Itulah penipu malaikat. Dalam kitab Riyadus Shalihin, barang siapa orang yang bangun di tengah malam, malaikat Jibril turun ke rumah orang tersebut. Kata malaikat, alhamdulillah, ini orang kebun jahe ada yang mau tahajud. Ditungguin oleh malaikat, dia masuk WC, malaikat pas ditunggu ku malaikat beres kieu kolorna diangsrotkeun deui tuluy kembali ke tempat menggoler cek malaikat anjir aing katipu jauh-jauh datang di mana? Datang di langit turun hari panyaterek tahajud hari pekengan sakadang ngintreuk kanyut. Benar? Benar? Siap bangun malam, siap tahajud, siap sholat tawaf. Mari kita lihat kehidupan baginda Nabi besar Muhammad. Pak, Imam Syafi'i tidurnya cuma 3 jam. Berapa? Dari maghrib sampai isya sampai jam 10 beliau digunakan waktunya untuk beribadah. Dari jam 10 sampai jam 1 beliau gunakan untuk mengarang kitab untuk umat di masa yang akan datang. Dari jam 1 sampai subuh tidak berhenti beliau ibadah kepada Allah, sampai ulama mencatat Imam Syafi'i 1 hari 1 malam namatkan Quran 3 kali. Berapa? Saya tanya, orang kebon jahe namatkan Quran sabaraha kali? Sabaraha kali? Pernah saumur hidup namatkan Quran? Begitu ngilu jeung batur. Aya nu katalar Quran aya? Tak usah Al-Quran tertalar, yang penting sering dibaca. Biar Quran tidak hafal, yang penting sering kita membaca Quran. Insya Allah kita akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Hafal Quran tapi Quran cara dibaca doraka. Naon cenah? Saha? Si eta. Ari euceum mah si eta teh baku bari molotot ka dewek. Mending kene minang maca Qur'an kebaik katalar Imam Syafi'i mah nyata nalarnya minang maca Qur'an. Alhamdulillah. Kanjeng Rasul tidurnya 1 malam cuma 1 jam. Berapa? Berapa? Saya tanya orang kebun jahe tidurnya berapa jam? Berapa jam? 8 jam. HS jam 11, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, hudang subuh jam 7. Sholat subuh kaliwat tuh? Kaliwat tuh? Baru dijama jeung duha. Piraku aya sholat duha make kunut. Ditanya, Bang, ini abang sholat apa? Ini jam 7:30. Masa sholat duha pakai kunut? Lupa tadi nggak sholat subuh. Edan tuh. Saha? Eta. Gusti. Dan saya tahu. Maka kata ulama, supaya tahajud bisa dilaksana, sholat subuh tidak bangunnya paling siang jam 3. Jam berapa? Jam berapa? Jam 3. Tuluy kacai, tuluy tahajud, tuluy sholat hajat,
sholat tobat, dan banyak sholat sunat-sunat yang lain. Siapa orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia akan mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Hakikat orang kaya menurut Allah bukan hasanah mulkiyah Sultan Brunei. Bapak tahu, ibu tahu Sultan Brunei? Siapa namanya? Udah sudah jalan boleh. Siapa namanya? Sultan Hasanah Bapak, mobil pribadinya Sultan Hasanah Bolkiah 7.500 unit. Berapa? Garasina Sultan Hasanah Bolkiah, mobilna garasina seluas lapangan main bola Senayan Jakarta. Sahat Benghar tuh hayang Benghar model gitu ambu dan 7.500 kapake mobilnya mau kabeh. Tapi hakikat orang yang paling kaya menurut Allah bukan Hasanah Bolkiah, bukan Raja Thailand, bukan Raja Salman, bukan Raja MBS. Siapa yang paling kaya menurut Allah? Man qoma qabla subhi wa sholat rakaataini, orang yang bangun sebelum subuh lalu sholat 2 rakaat. Apalagi sebelum subuh kita bisa membaca surat Toha. Surat apa? Saya tanya, Bapak hidup ingin maju nggak? Ingin kaya nggak? Hayang benghar ke? Saya tanya, ulama kiai rata-rata baleung harteu. Benar tuh. Tapi katingali usahanya tuh. Kelihatan punya tokonya tidak? Saya nggak menceritakan orang lain. Saya kemarin baru setengah tahun bertemu dengan guru saya Al-Mukarram. Beliau adalah sesepuh ulama Jakarta, Kiai Haji Sukron Makmun. Siapa yang tidak kenal beliau? Kenal ibu? Wih. Jadi kenal nama anak hukum. Kan orang Jakarta sarua. Kenal Sukron Makmun? Dia itu Pak, dia itu kekayaannya luar. Guru saya yang ada di Sukabumi, dia mobilnya 21, tapi dia tidak kerja, dia tidak punya sawah, dia tidak punya toko, ngawurung santri. Apa jimatnya? Saya tanya ke rumahnya, Buya, apa yang membuat Buya menjadi orang kaya? Kata Buya, 1, bangun jam 3, setelah tahajud, setelah sholat yang lain, baca surat Toha 2 kali. Di dalam surat Toha ada 3 rahasia yang disimpan oleh Allah. 1, berkaitan dengan hati. Wa qula lahu qaulan layyina. Baca doa lanjutkan. Allahumma layyin quluba jami'an nas alayya. Insyaallah orang semuanya takluk kepada kita. Amin. 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 Surat apa? Siap diamalkan. Yang kedua, di dalam surat Toha ada rahasia yang berkaitan dengan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman nafi'a. Minta kepada Allah, warzuqni ilman nafi'an mubarakah. 11 kali, insya Allah kita punya ilmu. Jangankan banyak, ilmu kita sedikit, tetapi insya Allah bermanfaat. Amin. Yang ketiga, di dalam surat Toha ada rahasia yang berkaitan dengan dunia. Mana? Kata Allah di dalam akhir surat Toha, Allah berfirman, surah Allah, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Kalau bahwa nahnu narzuquka penta ka Allah, warzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Insyaallah 40 subuh surat Toha baca, usaha getok tereh beungharna. Amin. Amin. Tapi kudu getol usaha. Kudu getol naon-naon. Saya tanya, yang kumpul di sini saudara-saudara saya pernah mengamalkan surat Toha sebelum subuh? Woi. Yang di belakang pernah?
Yang di depan pernah? Atuh kapan mau berkahnya? Siap besok subuh diamalkan mulai? Siap? Bangun jam berapa? Lalu sholat tahajud. Rasulullah tiap malam sholat tahajud, sehingga Siti Aisyah begitu melihat kemana Rasul, dilihat Rasul sedang sujud di juru Masjid Nabawi sambil tidak menghenti menteteskan air mata. Pernah orang sini punya sajadah basah? Pernah hujanan meren. Saya tanya, pernah orang sini punya sajadah basah? Pernah. Pertanyaannya, basah dengan air mata ingat karena dosa atau kabanyun? Kebocoran. Kanjeng Rasul sajadahnya basah dengan air mata, tidak berhenti sambil membaca itulah kelas baginda Rasulullah. Pada Rasul di dalam surat Al-Fatah dibasung oleh Allah, inna fatahna laka fatham liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Tapi Rasul rajin, kita dosa tiap hari istighfarnya enggak. Betul? Yuk sama-sama kita baca istighfar. Siap? Siap? Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah Rabbi zidni amalan solihah wa wabli rizqon wasi'ah wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khata'. Semoga dengan istighfar yang baru dibaca, yang kumpul di sini dosanya semuanya Allah ampunkan. Selesai pengajian dibersihkan. Amin ya rabbal. Satu, sunnah Rasul adalah qiyamul lail. Nabi orang yang paling rajin qiyamul. Siap diamalkan? Siap diamalkan? Kenapa kita harus mengikuti Nabi? Karena Nabi adalah suri tauladan umat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pak, ini jam udah jam 12. Bu, ini udah jam 12. Saya ngaji tadi naik panggung jam 11, berarti udah 1. Kira-kira di kebun jahe sampai jam berapa? Bakwan. Ibu Haji menjawab sampai jam 3 sekalian aing ponaran. Insya Allah sebentar lagi, kurang lebih setengah jam lagi. Oke? Oke? Kenapa kita harus memperingati lahir Nabi? Karena Nabi orang yang berjasa, betul? Karena Nabi orang yang akhlaknya baik, benar? Dalam kehidupan kita sebagai manusia ada 5 golongan orang yang berjasa kepada kita. 1, orang tua. Yang kedua, mertua. Dan yang ketiga, guru. Yang keempat, istri. Yang kelima, pemerintah. Berapa orang? 1 orang. Wahai anak muda, saya kasih tahu anak muda, kalau kalian hidup ingin berkah, masa depan ingin cerah, jangan sakiti kedua orang tuamu. Dengan dia kita ada, dengan dia kita dewasa, dengan dia kita bisa. Betul? Ada berapa peribahasa dengan orang tua?
Ada Ki? Tiga. Dengan dia kita ada karena adanya orang. Maka kata ulama, kalau ingin berkah dunia, paling tidak seminggu sekali orang tua harus dilong, harus diteng. Kosok kolot ditarempo. Suka orang tua dikunjungi. Waktu mengunjungi orang tua minta doa, minta duit. Ngaku. Ngirim duit, minta duit. Ngirim duit, nyium duit. Tapi kolot sok mere tara. Kita tengok seminggu sekali, kata ulama, dudukan orang tua kita di atas kursi, kita nyuuh, bahasa Melayunya, kita sungkem kepada orang tua. Bapak, mama, maafin saya selama ini menyusahkan bapak, dan ketahui oleh mama dan bapak sering hilang uang, saya yang ngambil. Doanya ngamuk moal kolot, ngamuk moal cekolotan teh palingan sia geuning juridna. Orang yang mengunjungi orang tua doanya diminta, ditanya orang tua ingin apa, mah bapak dan mama pingin apa? Malah ini sebelah sih. Lain orang tua meuli no gerenangna rekdaan leungit dihakan budakna. Tanya kemauan orang tua mau apa. Bapak dan mama, dulu bapak dan mama disusahkan oleh aku, sekarang mama udah tua, saya akan membiayai mama dan bapak. Bapak dan mama jangan cari uang, biar saya yang cari uang. Itu anak yang soleh. Betul. Ibu boga budak itu, boga ke diduakeun sing kitu. Amin. Diduakeun sing kitu. Naon kitu teh? Ya kitu. Oh kitu. Betul. Kalau orang tuanya sudah meninggal, tengok kuburannya. Betul. Sekarang cara harus hati-hati karena banyak makam keramat yang dipalsukan. Betul? Betul. Ada makam keramat anu tahu-taunya isinya kos, tahu-tahu isinya bo, tahu-tahu isinya jadul, tahu-tahu isinya jad. Yang jelas mah, kalau orang tua kita sudah meninggal, seminggu sekali hari Jumat kita tengok kuburannya, kita baca Fatihahnya. Setuju? Setuju? Ulah hari ka Banten di Jarahan, ka Cirebon di Udag, hari makam indung bapak diantar, tak eta jimat hirup mah makam indung bapak, indungna makam indung. Yang kedua, yang berjasa dalam kehidupan kita adalah mertu. Yang ketiga adalah guru. Saya minta, kalau orang Kebon Jahe ingin berkah ilmu, hargai guru, hormati guru. Jangan pernah kita hormat kepada guru hanya kebutuhannya saja. Kalau kita tidak kudu, tidak kenal kepada guru. Ada yang seperti itu? Ada banyak. Di sini orang yang meninggal yang ngurusnya siapa? Siapa? Pak RT? Pak Saha? Pak Udin. Saya doakan Pak Udin panjang umurnya. Pak Udin jangan dulu dimatikan kalau orang Kebon Jahe belum mati semuanya. Jadi Pak Udin mah paena paner, matinya belakang. Ajak Mang Udin atuh aing modal saha nu ngurus. Tenang Mang Udin, kalau Mang Udin suka mengurus jenazah tetangga, jenazah saudara, jenazah umat Islam, Mang Udin matinya belakangan, insya Allah Mang Udin digusur meong. Tong letih hate Mang Udin jenazahnya diurus malah. Mang Udin mana Mang Udin? Ayo Mang Udin hayang ku jelema diurus hayang ku malaikat. Bingungan euy. Mang Udin hayang ku jelema hayang ku malaikat. Ulah
jadi kumaha dewe atau kumaha dewe menjadi usul meong. Insya Allah Mang Udin masih muda, doakan mentalnya luar biasa. Biasanya Pak di kampung saya yang suka ngurus mayit itu orang tua, umurnya geus 80 tahun lumayan lagi tereng modal. Tapi di kebun jahe mah Mang Udin masih kene ngor. Mang Udin hebat. Mang Udin hebat. Di mana letak kehebatan Mang Udin? Inilah saudaranya Juri. Jadi Mang Udin dengan Juri sudah akrab. Betul. Hidup Mang Udin. Mana jadi kampanye Mang Udin ya? Insya satu qiyamul, yang kedua sunnah Rasul yang harus kita hidupkan adalah dawabul jamaah, senantiasa harus dihidupkan masjid dan musola dengan berjamaah. Saya tanya, ibu orang Mekah, orang Madinah, orang Saudi baladun harta. Orang Mekah, Saudi, orang Madinah rata-rata kaya. Saya kemarin baru pulang dari Tanah Suci, melihat orang Mekah yang sedang ngalajukut apa namanya? Ngarit. Orang Mekah ngarit ngalajukut untuk para kambing, untuk para onta itu cukut ditaekeun karena mobil Lexus. Mobil naon? Di Mekah mah Lexus dipakai ngarit. Saya tanya, orang kebon jahe ada yang punya Lexus? Ada yang punya Lexus? Di urang mah boga Fortuner ge hebat. Di Mekah mah Fortuner dipakai miceun tai onta. Jadi tai onta dipiceunna dina Fortuner. Padahal tatkala saya berangkat dari Masjid Nabawi dari Madinah menuju Mekah 480 kilo itu tandus, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada rumah. Tapi kok kenapa orang Mekah begitu kaya, orang Madinah begitu kaya? Dua jimatna, satu doa Nabiullah Ibrahim alaihis, Rabbi ja'al hada baladan, itu teruskan, Rabbi ja'al hada baladan warzuq ahlahu minas. Yang kedua, orang Mekah menjadi orang kaya karena Mekah tidak pernah berhenti berjalan. Ayo, kalau orang kebun jahe ingin berkah, ingin hidup diridhoi Allah, ingin maju dalam segala bidang, saya minta jimatnya satu, baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, berjamaah harus dihidup. Siap menghidupkan masjid? Siap menghidupkan masjid? Siapa? Lala lamun salaki ece mung ka masjid tukeran kopeah pake ku ece mukena dikeun ka pamajikan. Bener? Saha teh? Salaki saha? Salaki ece. Ibu ngerti nggak? Bapak ngerti nggak? Saya yakin yang kumpul di sini semuanya ahli masjid, amin. Amin. Ahli masjid, amin. Amin. Yang ketiga, sunnah Rasul yang harus kita hidupkan adalah as-sodaqatu. Ingat saudara, rizki yang ada pada diri kita ada hak orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim. Berikan sebulan sekali, panggil RT, betul? RT, ini saya punya lebih rizki, ini 2 juta untuk anak yatim, 10 juta untuk fakir miskin. Alhamdulillah. Tadi ada santunan anak yatim, ada santunan anak yatim. Saya doakan yang memberikan santunan anak yatim, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah catat sebagai amal yang saleh, Allah doakan maju usahanya, berkah hidupnya, sehat badannya, siap tahun depan menyantuni anak yatim kembali. Siap hidup penitia, hidup penitia, hidup Pak RT, hidup Mang Udin. Satu qiyamun, 2 dawamul jamaah, yang ketiga kasrotus sodah, yang keempat
kasratu qiraatil Quran wa ma'rifati ma'anihi. Yang kelima, harus punya hancah bacaan Al-Qur'an. Yang kumpul di sini banyak baca Quran, banyak baca WA. Saya tanya, baca WA banyak Quran? Pagi-pagi WA, sore-sore burit-burit, malam-malam, subuh-subuh, nu kitu ngarana nu gelo. Naon cenah? Isuk-isuk maca WA, sore-sore berang-berang, peting-peting, subuh-subuh, nu kitu. Atuh ulah molotot ka dieu. Pak, jangan nggak boleh baca WA juga tepen. Kadang-kadang ada orang silaturahmi pakai apa? Kadang-kadang orang mau bayar hutang pakai duit. Pakai duit. Pakai WA. Ada yang bayar hutang pakai WA? Pakai apa? Duit. Nah, tadi makin menjawab WA. WA penting karena kebutuhan hidup, tetapi baca Quran lebih penting karena kebutuhan akhirat. Betul? Siap punya hancah baca Quran? Insyaallah. Sebelum tidur kita kumpulin anggota keluarga, bapak, mama, anak kita 3 tampil. Yuk sebelum tidur baca Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimitina inungna alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ayat yang kedua anaknya sampai ayat yang ketiga anaknya. Giliran bapakna Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Lain baca Quran sih eta mah. Tetap itu pun keluarga yang ide. Orang yang senantiasa baca Quran sebelum tidur, Allah akan matikan dengan mati syahid. Amin. Siapa orang yang baca WA meninggalkan sholat, Allah akan memodarkan dalam WA-nya. Na'udzubillahi min. Yang keenam, sunnah Rasul yang harus dihidupkan adalah kasratul dzikri wa qiraatis sholawat. Banyak dzikir kepada Allah. Baca tasbih, baca tahlil, baca tahlil. Siap? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang terakhir, awas lupa aksiru min qiraatis sholawat. Perbanyaklah baca sholat, minimal seminggu sekali malam Jumat. Saya akan membacakan satu hikayat yang berkaitan dengan sholawat. Kelak di yaumul kiamah, setelah orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk mana? Masuk mana? Saya tanya yang kumpul di sini mukmin kafir? Insya Allah semuanya ahli surga. Insya Allah semuanya dapat ridho Allah. Mukmin masuk surga, kafir masuk neraka. Yang belum masuk kemana-mana cuman satu, siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Lalu turun malaikat Jibril, ya Muhammad, seluruh pintu surga sudah terbuka, bidadari sudah dihiasi, seluruh fasilitas yang ada di surga Allah telah renovasi semuanya, menunggu masuknya engkau wahai Muhammad. Apa jawaban Muhammad? Lah ya Jibril, saya tidak akan pernah masuk surga duluan sebelum saya yakin di dalam neraka tidak ada umat saya. Hebat, hebat, hebat pemimpin saat itu hebat. Ini orang pemimpin gitu tuh. Cek pemimpin, wahai rakyat Indonesia dari Sabang sampai
hiduplah sederhana, jangan menghambur-hambur uang. Sekarang negara dalam keadaan pailit, rakyat dalam keadaan susah ekonomi, ari manehanana pagawean ulin ke luar negeri. Bener tuh? Ari manehanana mobil hayang gan, imah hayang direno, Masih. saha Eta. oh si eta. Da urang mah teu nyaritakeun batur, nyaritakeun si eta. Betul? Lain dengan kepemimpinan baginda Nabi besar Muhammad. Pak, Nabi Muhammad manggil malaikat Malik. Siapa yang dipanggil? Malaikat Malik. ya Malik taat. Ya Muhammad, ada apa? Saya minta dengan ridho kamu turun ke neraka jahanam. Pertanyaannya, malaikat Malik tutung teu? Nalika turun ke neraka, malaikat Malik gosong tidak? Gosong tidak? Nama tidak? Karena aya izin ti Gusti dikulik tah neraka jahanam. Ya Rasulullah, satu pun tidak ada umatmu. Nabi tidak percaya. Kata Nabi, ya Rabb, engkau pernah berjanji dulu waktu dalam alam dunia, di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya di dalam ayat kursi, man dalladzi yashfa'u indahu illa, tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Ya Rabbi, izinkan kami, berikan syafaat kepada kami, kami akan memberikan syafaat kepada umatku di dalam neraka. Dikubahku Kanjeng Rasul di dalam apa? Ada satu orang yang sudah geheng. Apa geheng? Besang. Apa geheng? Gosong. Kurang mana tadi? Kabumi. Nah haji mah gak si Udin sih. Si Udin mah soleh. Oh, si Eta mah soleh kopean. Ya Mang Udin. Halo Udin. Mang Udin orang mana? Orang Sukabumi? Orang Bogor? Atusan gua jeung Derek Sunda. Palingan ngaranna Udin, lain Alek. Dalam orang Amerika mah Alek. Dia mah Udin, atuh pindah ke kebun jahe, dia hijikeun Alek Udin. Lalu Rasulullah turun ke neraka jahanam, tertutung tidak gosong karena ada izin Gusti. Kita ingat ada nabi yang pernah dibakar. Nabi apa? Ibrahim. Dibakar oleh siapa? Namrud. Oleh Raja Namrud. Sekarang tempat pembakaran Nabi Ibrahim ada di Yordania, menjadi satu danau. Seluruh tempat, seluruh bekas pembakaran, sisa kayu bakarnya menjadi ikan yang indah yang ada di Yordania. Kalau ibu dan bapak tidak percaya, selesai muludan, besok setelah subuh berangkat ke Yordania. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim waktu dibakar ku Raja Namrud gosong enggak? Karena ada firman Gusti, ya naru kuni bardaw wasalaman ala Nabi turun ke dalam neraka, ternyata yang gosong adalah umatnya. Dia menangis, ya Rasulullah, aku sudah lama di dalam neraka, aku tidak bisa bangkit ya Rasulullah, karena amalku tidak ada sama sekali. Orang lain ngalir ke masjid, aku tidak pernah. Orang lain ngaji, aku nggak pernah ikut. Orang lain berjamaah, kerja bakti, melayan orang meninggal, menengok orang sakit. Saya tidak pernah bergaul waktu hidup di alam dunia. Tapi Rasul tetap memberikan pertolongan. Kata Rasulullah, wahai malaikat Malik, ada apa ya Rasulullah? Ambil itu timbangan amal. Timbangan apa? Begitu ditimbang, bener eta manusia ngajulaeut ngakabelah keng. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin, wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Cek malaikat Malik Muhammad undur. Coba kamu lihat, ini orang wajar oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka karena amalnya banyak, dosanya daripada kebaikan. Lalu Rasul merogok sakupnya.
Apa? Ayo merobok bahasa Melayunya apa? Ngodok. Mengodok. Mengodok. Oh jadi mengodok. Iya. Lain asal genahan najis. Lalu Nabi mengodok ate genahan ya. Atuh mengodok mah bapak ari peuting sok ada kodok. Lalu Rasul merogok satu. Ya. Setelah dikeluarkan ternyata ada sinar cahaya sebesar telur soang. Telur apa? Soang. Lalu oleh Nabi disimpan pada piringan sebelah kanan, maka timbangan amal berat kasabelah kanan. Orang yang gosong menangis, ya Rasulullah, apa arti ini semua? Wahai umatku yang sudah gosong. Kata siapa? Wahai umatku yang sudah, ini yang dirobok di dalam sakuku, ini adalah bacaan sholawatmu tatkala engkau hidup di alam dunia. Ente sholat tidak, puasa tidak, tapi suka baca sholawat, aku akan memberikan syafaat. Inilah syafaatku berkat membaca sholat. Komo orang kebon jahe manya sarole, amin. Amin. Garto sholat, Wah. tara katinggalin ngaji, tara katinggalin puasa, sholawat osok dibaca. Saya salut, ternyata orang kebon jahe membaca maulid ajabnya tidak kalah dengan tingkat nasional. Betul? Mana tadi pasukan yang baca sholawat? Oh no. Mana? Oh no. Mana? Oh. Oh ini, ini. Ini mah pasukan drum-band gimana? Pasukan mana pasukan sholawat? Saya doakan yang membaca sholawat tadi saya sampai terharu. Ternyata orang kebun jahe ada sekelas nasional yang bisa membaca maulid ajab. Hidup kebun jahe, hidup kebun jahe. Insya Allah kebun jahe akan diberikan syafaat Rasulullah, akan diberikan syafaat Rasulullah. Amin ya Rabbal. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika. Asraqal badru atabat minhul buduru bislahos lin maraina qatu ya wajasul Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika anta syamsun anta badrun anta misbahus sudur Allah ya Nabi ya Habibi ya Muhammad ya ya
Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, saya menyampaikan ceramah 1,5 jam. Sekarang sudah 1:30. Bukan tidak mau lanjut, tetapi takut kesiangan sholat subuh. Kalau kesiangan sholat subuh, yang dosa saya. Gara-gara mau balik dari Sukabumi ngaji sampai jam 2, Masjid Nurul Islam kosong. Supaya jangan terjadi kekosongan masjid, saya cukupkan ceramah sekian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum binafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.